Gue gak pernah cari ribut sama orang. Dan gue gak suka, karena gue udah tenang sama hidup gue. Lu yang cari ribut sama gue. Kalau gue tanggapin jangan playing victim. Ya, gue gak bodoh, say. Ini semua apa yang kamu omongin di sini, yang kamu cat di sini, kita juga punya tim ahli IT untuk merekod omongan lo. Jadi biar dilihat siapa gue, apa lu dulu yang senggol gue. Gitu ya. Jangan playing victim lo. Gue gak pernah dididik sama orang tua gue playing victim. Kalau mau ribut sama gue langsung, gak usah nyuruh buzzer. Ya, gak usah nyuruh buzzer, langsung sama gue. Lu mah pengecut lo. Gue paling gak demen, lu tuh memang selalu ada kok di kasus orang. Konser dong, konser habis 3M gitu. Baru tuh bener, baru lu bisa selevel sama gue. Joget nyanyi aja kagak bisa lu. Aneh-aneh lu. Ya, kalau ngelontong jangan ganggu gue. Lu gak laku ya lu introspeksi diri, sholat, ngaji, bukan datang ke dukun. Gini nih kalau gue mau ngomong, kenapa enggak? Gue gak takut nama gue jatuh, enggak. Selama gue gak pernah menjatuhkan siapapun, itu ada Tuhan. Lu boleh berteman sama wartawan siapa aja untuk jatuhin gue, tapi gue juga punya Allah gitu. Jadi gue gak bakalan takut. Karena gue orangnya gak pernah suka ribut. Gak ada jejak digital Dewi Persik ngajakin ribut orang. Kalau orang ngajakin ribut gue itu iya. Ya, gue gak pernah takut, gak ada fans, enggak. Dari dulu gue dihancurkan sama orang, difitnah macam-macam sama orang, masih tetap berdiri nih gue. Karena gue memang gak pernah mau masalah sama orang, say. Gitu ya. Jadi kalau udah ngezolimi orang, gak usah sok-sok terzolimi. Ya, lu yang lukain orang, lu yang sok terluka. Itu licik namanya dan picik itu. Coba kalau lu santai aja. Santai dalam arti gak usah sirik sama kesuksesan orang. Biasa aja, hidup itu cuma satu kali, berbuat kebaikan aja. Gak usah zolimi ini, zolimin itu. Coba kalau kita flashback, masalah mana yang gak pernah kamu ikut campur di situ? Hah? Kamu ngatain saya lesbom pada waktu di penjara karena sama perempuan. Pinter dikit dong nih jadi netizen juga. Jadi netizen juga jangan bodoh-bodoh. Kalau di penjara itu perempuan semua, laki-laki semua. Kalau gue peluk perempuan bukan berarti gue gitu ewot-ewot sama lekok sama perempuan. Itu normal gue. Ya, lu harus punya jejak digital dulu. Yang katanya ke narkoba, mana siapa yang narkoba sini? Ada yang ngaku nggak? Pernah ngapain sama gue? Kalau gue mah gitu orangnya, say. Ya, gue nggak suka. Fitnah itu harus diluruskan. Prostitusi, kapan gue pernah digerebek? Kapan gue pernah tidur sama laki-laki dan mereka membayar gue? Kapan? Gue mau tanya. Kalau dia jelas-jelas prostitusi, kasusnya tahun berapa itu? Ya, kalau dia prostitusi digerebek, saya pakai celana dalam aja. Mau saya kasih lihat videonya? Hah? Saya tinggal minta sama abang-abang saya. Kalau orang sudah benar, nggak usah aneh-aneh lu semua lu. Gua ngomong kayak gini nggak pernah mau pingin masalah sama orang. Gue cari saudara, saya bukan cari musuh. Jadi jangan apa ya? Jangan ngata-ngatain orang gini-gini bla bla bla. Aduh. Kalau contoh nih, ikut masalah orang itu bukan bapak kandung lagi nih, akhirnya apa? Malu sendiri kan? Dan lucunya juga netizen yang aku nggak ngerti ya, karena memang di situ kan kalau gue bilang netizen bodoh ya memang bodoh, nggak punya prinsip. Tapi mudah-mudahan netizen yang nonton saya ini punya prinsip dan nggak bodoh. Bisa-bisanya mendukung orang, ya, bisa-bisanya mendukung orang yang nggak ngerti fakta sesungguhnya. Coba ngedukung orang yang tidak ngerti fakta sesungguhnya. Nah kalau kali ini gue akan mendukungnya ini baru udah bener. Itu kan nggak punya prinsip. Mana ada sih perempuan yang baik suka menggoda laki orang? Perempuan yang baik tidak suka menggoda laki orang, say. Perempuan yang baik tidak suka merusak rumah tangga orang. Jadi jangan munafik. Ya, pelakor itu adalah orang-orang yang tidak punya perasaan. Dia dari suaminya Nafa Urbah, dari suaminya ada lagi yang di Trans TV sampai banyak lagi yang lainnya. Terus kamu mau mendukung orang yang kayak begitu? Prestasi kagak ada, melakorin orang ya? Saya sold, makasih ya. Terima kasih. Terus itu yang kalian dukung, itu yang kamu anggap seperti Nyai Jengger. Gua bilang Nyai Jengger lah. Ya kayak gitu, itu yang kamu dukung. Hah? Gak ada orang yang sempurna. Gue juga bukan manusia sempurna. Gue pendosa. Pendosanya gue suka baju seksi. Tapi sorry to say ya, gue gak pernah goda laki orang. Gue gak pernah ngelontong, say. Bapak gue polisi dan bisa makan gue, bisa ngasih makan gue. Maaf nih, gue kerja dari pagi sampai pagi. Gue tidak pernah mengenal lelah. Dan gue punya rumah ini karena gue tuh sholat dan meminta kepada Allah. Dan gue masih punya orang tua. Tidak seperti yang difitnahkan sama si Jengger. Ingat itu. Ini sold ya, sold. Ada nggak Dewi Persik gandeng-gandeng cowok atau suami orang? Nggak ada. Maaf nih. Dan gue nggak ada ceritanya Dewi Persik ke bar minum-minuman sambil ngerokok sambil ngepangkuin laki. Nggak ada. Bang Hotman Paris aja respect sama gue. Apa kabar Bang Hotman tuh? Semua perempuan secantik apapun
Tapi sama aku respect, nggak berani dia pegang-pegang saya. Mas Ahmad Dhani aja respect sama saya, nggak berani pegang-pegang saya. Ya, itu yang perlu kalian mesti tahu gitu loh. Bukan netizen yang baik ya, si buzzer yang cuma dibayar 3.000 itu. Itu doang. Kalau gua mending kerja, jualan sambel walaupun cuma hasil untungnya 3.000 nggak apa-apa. Yang penting gua nggak mangkuin laki orang dan memanfaatkan orang lain. Dewi Persik mahal saya, iya dong. Orang tua gue adalah orang yang berharga, masa gue mau dikasih murah? Kalau RT rumah tangga orang hancur, si lontong ketawa bahagia kan perempuan dajjal itu. Betul sekali. Itu yang kalian mau jadikan panutan. Kalau nggak ada nyai, hidup ini tidak ada fakta. Fakta dari mana? Dari Hong Kong. Hah? Fakta dari mana? Orang yang baik itu juga nggak suka ngegibah, say. Bicaralah sesuai fakta. Orang yang tahu rahasia orang aja pada diem gitu. Ini udah keterlaluan orang ini. Semoga mudah-mudahan, aku lagi berdoa Allah punya cara tersendiri buat orang ini. Kalau orang yang mendukung dia itu berarti tandanya orang yang sesama lontong dan orang yang suka menghalalkan segala cara dan orang yang mengutamakan estetika daripada etika. Aku cari saudara nih di sini. Siapapun boleh bersaudara sama aku dan aku senang banget. Aku belum tentu beberapa menit kemudian aku hidup. Tapi aku tidak akan pernah takut untuk berbicara tentang kebenaran. Ya, dan aku ingin meluruskan keadaan karena itu fitnah. Ya, itu fitnah. Saya sangat normal dan saya suka laki-laki. Saya suka barang laki-laki daripada barang perempuan. Ya, tapi Dewi Persik itu orangnya humble dengan siapapun. Perempuan boleh cium saya, boleh pipi ya, tapi bukan melumat lidah saya kayak dia. Ya, karena aku orangnya welcome sama siapapun. Itu doang, oke? Selesai. Ya, kamu mau record saya yang jelek-jelek, kamu taruh TikTok, monggo silakan. Setiap orang yang menzolimi saya, Allah itu menggugurkan dosa saya. Setiap orang yang kamu zolimi, berapa orang yang melihat kamu menzolimi saya, itulah berapa banyaknya dosa kamu. Seberat biji zarrah pun niscaya Allah akan balas kamu ya. Oke guys, ini 350. Ini tenun. Jadi sutra. Mana itu tas saya? Oh ya udah. Nah, ini bisa buat di bandana kayak gini sebentar. Bisa yang pegang saya. Malam minggu itu dibikin happy gitu loh. Lu ya kok mau-maunya ngata-ngatain orang segala macamnya. Kalau nggak pernah lihat saya ngelontong, itu jangan sok-sokan. Nanti kamu saya tangkap, kamu nangis kamu. Nanti Dewi Persik lagi yang salah. Kalau Dewi Persik itu nggak iniin kamu, bukan berarti gue takut sama lu. Gue cuma belajar sabar. Orang sabar itu capek, say. Tapi gue harus belajar itu. Tapi lu udah keterlaluan banget dari tadi orang lagi live jualan halal, lu ngata-ngatain gue. Iya Mbak Nadia, maaf ya, punten ya. Saya cuma meluruskan aja, karena aku punya keluarga dan punya anak yang lagi nonton saya. Karena ya kalau orang nggak sakit, ibaratnya orang nggak sakit lesbi atau nggak sakit terus dia ngomongin lesbong gitu kan gimana? Loh, kalau di penjara itu kan kumpulnya bareng sama perempuan. Kecuali saya ML sama perempuan, baru dia boleh ngomong kayak gitu. Semua orang boleh saya ngaku-ngaku pacar gue, saya. Ya, semua orang boleh ngaku-ngaku suami gue. Tapi kan harus ada buktinya. Kalau misalkan enggak gitu loh, jangan begitu gitu loh. Kalau abang saya bilang, fitnah itu harus diluruskan, kalau tidak akan merajalela. Orang yang membuat fitnah itu, akibatnya adalah ibaratnya kita itu lagi menghidupkan api, dia akan terbakar sendiri. Membakar api untuk orang lain, dia akan terbakar sendiri. Dan itu pasti, itu ilmu Al-Quran yang bicara. Nih ya guys, kayak gini bisa dibuat bandana juga bisa. Kalian begini, nih ya gini, terus pakai sepatu boot 350 dan ini adem banget. Kalau misalkan pakai jilbab, kalau pakai mindset panjang, terus celananya pakai celana apa namanya? Pakai celana legging. Itu baru bisa 350 aja. Yang kemarin udah habis, cuma ada berapa? Ini cuma ada 1, 2. Sini sayang. Cuman ada 5 doang. Ada 5 doang. Ada 5 aja. 1, 2, 3. Cuman ada 5 aja. Ya, bener nih harus diklarifikasi. Iyalah, harus diklarifikasi. Kalau enggak itu kelewatan orang itu. Dia semua orang difitnah yang aneh-aneh. Semua orang diinin, semua orang diiring. Dari tasnya Nagita Slavina dibilang palsu. Segala macamnya. Nih orang anak lahir kapan sih? Artis aja bukan ibaratnya loh. Nagita Slavina itu ibunya itu ibaratnya dunia entertain, anaknya orang kaya. Apa iya kating gaya tas palsu ngono. Kalau mikir ngono. Kok semua orang, Mama Isdahlia juga beliau adalah senior saya, seorang legend. Dibilang tasnya palsu apa enggak? Masih tanya lah sama kakak-kakaan. Itu pikirannya otak kayak nang di ngono. Otak karo bahasa metura saya. Lu tak keluar metura nang kok. Ini ya saya. Betul Mbak Reva. Ini ada satu, ini L ya, ini besar. Jadi kalau size-nya nak. Ya Nagita Slavina kan orang mampu, mamahnya kan orang mampu. Mereka juga orang yang suka bisnis dan tahu investasi tas. Nggak mungkin lah pakai tas palsu. Logikanya.
Ya enggak? Masalah artis kok digibahin semua. Hah? Begitupun juga saya tahu, tas-tas yang dikasih sperma, saya tahu. Cuman saya belajar untuk sabar, walaupun sakit banget hati saya. Tapi saya harus belajar sabar. Nah, kalau misalkan kepingin hidup orang yang ngatain saya itu bisa. Tinggal saya lapor sama pihak yang berwajib. Lapor sama cyber, bisa. Tapi manfaatnya apa untuk saya? Mending aku cari duit. Banyak keluarga yang harus saya bahagiakan gitu. Cuman kan ini orang sudah keterlaluan sekali. Masalah siapapun nimbrung, masalah itu nimbrung, masalah ini nimbrung. Semua orang dibilang pakai tas palsu, tas gue dibilang palsu, KW, bla bla bla, lo. Aku tuh jadi pemeran utama film, dia masih jadi ekstras yang cuma berapa menit keluar di TV. Ya ampun, kok kayaknya ini banget gitu loh. Kok suka merendahkan orang gitu loh. Ya,